Ketemu lagi dengan video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10, khususnya materi tentang teks anekdot. Kita lanjut pada materi isi. Teks anekdot merupakan sebuah teks yang membahas sebuah cerita singkat yang ada sisi menariknya. Sisi kemenarikan itu karena mengandung unsur kelucuan dan di dalamnya terkandung pula sebuah kritikan. Lanjut kepada tujuan dari teks anekdot. Teks ini merupakan sebuah kritikan terhadap sebuah keadaan sosial dengan sebuah cara yang berbeda dengan cara yang lainnya. Perbedaan itu terletak pada candaan, lelucon, humor, gelak tawa, dagelan, dan sebagainya yang menjadi ciri khas dari teks anekdot tersebut. Demikian tentang pengertian dan juga tujuan. Berikutnya kita akan melangkah kepada struktur dari teks anekdot. Struktur yang pertama, dia bernama abstrak. Bagian ini merupakan bagian pertama, bagian awal dari sebuah teks anekdot. Pada bagian ini, gambaran umum atau ilustrasi akan disampaikan kepada pembaca. Tentunya bagian ini ada hal-hal menarik yang diinginkan oleh penulis agar pembaca menjadi lebih tertarik. Namun, menjadi sebuah catatan bahwa struktur yang pertama atau yang bernama abstrak ini bersifat opsional. Artinya, boleh ditiadakan, boleh juga dituliskan pada bagian struktur teks anekdot. Kemudian, bagian yang kedua ada bagian yang bernama orientasi. Pada bagian ini adalah bagian latar belakang. Latar belakang di mana peristiwa tersebut terjadi dapat pula menjadi sebuah awal terjadinya sebuah cerita. Pada bagian ini, penulis ingin membangun sebuah cerita, membangun sebuah konteks yang coba dipahami oleh pembaca. Lanjut berikutnya, angka ketiga yaitu struktur teks anekdot yang bernama krisis. Pada bagian ini, terjadi masalah atau konflik mulai muncul dalam sebuah teks anekdot tersebut. Pada bagian ini, penulis mencoba untuk mengaduk-aduk, coba untuk mengombang-ambingkan perasaan pembaca atau bahkan penulis sendiri. Karena sejatinya tujuan dari krisis ini adalah untuk menghibur dari para pembaca. Lanjut berikutnya kepada struktur yang keempat. Struktur yang keempat ini berkaitan erat dengan struktur sebelumnya, yaitu yang bernama krisis. Reaksi ini merupakan sebuah penyelesaian dari akibat yang disebabkan oleh krisis. Reaksi juga berupa tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi. Di bagian ini, penulis mencoba untuk menyelesaikan apa dari teks anekdot yang dituliskan. Terakhir, dari bagian yang kelima, yaitu struktur yang bernama koda. Struktur yang terakhir ini merupakan bagian akhir dan juga penutup dari teks anekdot. Bagian ini berisi kesimpulan. Namun, sama seperti bagian yang pertama, yang menjadi sebuah bagian di mana bersifat opsional. Sama seperti bagian pertama yang bernama abstrak, struktur yang bernama koda ini boleh ada, boleh juga ditiadakan. Demikian struktur dari teks anekdot terdiri dari 1 sampai 5 nama tersebut. Berikutnya, kita akan coba untuk membahas satu persatu ciri teks anekdot. Yang pertama, dari istilah anekdot sendiri bahwa yang bisa dimaknai secara bebas yaitu tentang lelucon, gelak tawa, dagelan dan seterusnya. Ciri anekdot yang pertama adalah mencoba untuk menghibur atau bahkan mengundang gelak tawa dari para pembaca, pendengar atau filsawan sekalian. Ciri yang kedua adalah meskipun dalam penulisannya, meskipun dalam kehadirannya anekdot ini bertujuan untuk mengundang gelak tawa, tapi sisi kritikan tetap ditonjolkan dalam teks tersebut. Kritikan yang disertai dengan adanya sebuah candaan. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah sarana untuk menyampaikan aspirasi, argumen, pendapat, pandangan dari
dari seorang penulis yang tentunya bisa berbau humor politik dan tetap dalam koridor yang bernilai sebuah positif. Kemudian yang keempat adalah menginspirasi pembaca agar mampu menyampaikan kritik, mampu menyampaikan sebuah aspirasi, argumen, dan pandangan dengan cara yang sopan, lagi pula sebuah cara yang santun. Ciri yang kelima adalah bersifat lucu, menggelitik, humoris, tetapi sifat untuk menyindir, sifat yang berupa sindiran itu tetap ditonjolkan. Ciri yang keenam, menampilkan figur atau tokoh-tokoh yang penting atau dapat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari para pembaca, dari para pendengar, dan filsafat sekalian. Ciri yang ketujuh dan yang terakhir adalah menggunakan dialog dan narasi. Ciri yang ketujuh ini khususnya adalah untuk yang berupa teks anekdot, bukan yang berupa karikatur, dan juga bukan yang berupa visualisasi. Di sini khususnya untuk ciri-ciri teks anekdot yang menjadi pembahasan kita kali ini. Itu tadi 1-7 dari ciri-ciri teks anekdot yang sudah dijelaskan satu persatu. Menginjak pembahasan berikutnya adalah tentang kaidah kebahasaan. Ada 1-5 kaidah kebahasaan di sini. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa masa lalu. 1-6. Kaidah yang pertama yaitu sebuah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Peristiwa yang sudah terjadi kemarin, pekan lalu, bulan lalu, bahkan tahun yang telah berjalan. Sebuah kalimat sebagai contoh untuk kaidah kebahasaan yang menyatakan kalimat peristiwa masa lalu adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ada kata pada yang menunjukkan bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi dan sudah terjadi pada waktu yang lampau. Kaidah yang kedua di sini adalah berbunyi kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa demikian? Karena kalimat pertanyaan tersebut pada prinsipnya sudah diketahui jawabannya oleh penanya dan orang yang ditanya. Sebagai contoh, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, bisa diartikan dalam kalimat ini jaksa sudah mengetahui sebetulnya, tapi kemudian berusaha untuk menanyakan. Dan yang ditanya sebetulnya juga sudah memahami bahwa diasumsikan bahwa orang yang terkena kasus korupsi ini memang benar menerima uang dalam jumlah tersebut. Kaidah yang ketiga berbunyi penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ini berkaitan dengan kalimat yang sudah terjadi pada masa lalu yang merupakan kaidah yang pertama. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Di sini bisa kita lihat konjungsinya ada di bagian awal dari kalimat ini. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Kata akhirnya ini adalah sebagai konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Berlanjut kepada kaidah yang keempat, bahwa penggunaan kata kerja aksi. Hal ini bisa kita lihat lebih jelas pada contoh kalimat di bawah ini. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar. Ada kata bercetak miring yang merupakan kata kerja, di mana kata kerja ini berada pada fungsi predikat pada kalimat contoh tersebut. Berlanjut kepada kaidah yang kelima, yaitu penggunaan kata perintah. Kata perintah di sini biasanya ditandai juga dengan adanya tanda seru, penggunaan tanda seru, ya. Tapi di sini untuk sebuah kalimat ini kita tidak menggunakan itu. Bisa juga diakhiri dengan kritikan, lah, kah, tolonglah, kerjakanlah, bukakan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keenam ini adalah penggunaan kata seruan. Oh, wow, ini adalah contoh yang tertulis sebagai contoh pada kaidah kebahasaan yang kelima ini. Contoh-contoh di luar juga masih banyak. Misal, amboy, astaga. Bahkan
penggunaan kalimat seruan yang menggunakan bahasa-bahasa dari bahasa Arab, misal astagfirullah, masya Allah, ya Allah, dan sebagainya. Demikian adalah 6 kaidah kebahasaan yang termaktub dalam kaidah kebahasaan teks anekdot. Demikian pembahasan singkat untuk materi teks anekdot Bahasa Indonesia kelas 10. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya mengakhiri, sukses untuk kita semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.